Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asih yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu dengan izin Allah dalam kondisi dan dalam suasana, dalam iman, dalam sehat, dalam kondisi yang baik. Tentu ini merupakan sebuah karunia yang perlu kita syukuri kepada Allah setiap hari. Bahkan kesyukuran kita kepada Allah harus kita terjemahkan dalam perbuatan baik di setiap harinya. Kita terjemahkan berupa ketaatan yang terus bertambah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, teladan kita, imam para anbiya dan mursalin, imam para atqiya wal mujahidin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta siapapun yang setia mengikuti jalan-jalan perjuangan beliau, meniti jalan-jalan sunnah beliau, dan membaca kisah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Sahabat asli yang dirahmati Allah, masih dalam lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk hukuman, ada yang qadariyah dan syar'iyah. Yang syar'iyah itu biasanya menurut penjelasan beliau adalah hukuman yang diberikan Allah atas sebuah dosa yang pengaruhnya atau dampaknya dirasakan orang lain dari perbuatan dosa kita. Atau dalam bahasa kita ada istilah kriminalitas. Ya, diambil hartanya, dihilangkan nyawanya, dijatuhkan kehormatannya dengan zina dan lain sebagainya. Dan insya Allah sahabat asli, kita akan masuk ke pembahasan baru di pasal baru di halaman 264. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah, faslun wa ja'ala subhanahu al-qat'a bi izai ifsadil amwal alladhi la yumkinu al-ihtiraz minhu. Dan Allah Azza wa Jalla ini masih dalam pembahasan hukum syar'iyah. Dan apa hikmahnya sebenarnya? Apa yang membuat Allah menetapkan ini dan itu? Kenapa? Apa yang berbanding lurus dengan hukuman tersebut? Dan Allah menjadikan hukuman potong tangan itu kepada atau sebabnya kerusakan yang diperbuat seseorang dari sisi merusak harta seseorang. Oh iya, merusak. Harta yang dicuri itu adalah harta orang yang dicuri, itu otomatis merusak harta orang yang tadi korbannya. Karena harta yang mungkin sudah dikumpulkan olehnya, harta yang mungkin buat perbekalan hidupnya dan lain sebagainya, dirusak oleh orang lain. Maka itu namanya ifsadul amwal. Apa? Ifsadul amwal. Fa inna sariq, kata Ibnu Qayyim, fa inna sariq la yumkin al-ihtiraz minhu li'annahu ya'khudul mal fi ikhtifa wa yanqabud dur. Karena maling itu kan biasanya mencuri itu, atau pencuri itu kan mencuri sembunyi-sembunyi. Wa yanqabud dur wa yatasawwar min ghairil abwal fa huwa qasin awil hayy allati tadkhulu 'alayka min haitsu la ta'lam. Karena maling itu, pencuri itu dia masuk mengindik-indik bahasanya, masuk diam-diam, ya, seperti ular atau kucing atau ular bisa diartikan, yang dia masuk tanpa kita ngeh juga gitu. Ular, kucing, yang binatang-binatang yang masuk, maksudnya di sini Ibnu Qayyim menganalogikan
pencuri itu lihai sekali untuk masuk ke rumah seseorang itu. Falam tartafi mafsadatun saraqathu ilal qatli wala tandafi'ul bil jild fa ahsanu ma dufi'at bihi mafsadatuhu ibanatul adul ladzi tasallatu bihi 'alal jinayah. Jadi gini, kerusakan yang diperbuat oleh seorang pencuri itu ya tidak sampai derajat dia harus dibunuh. Ya, derajat hadnya had qatl gitu. Hukuman hadnya haddul qatl tidak. Wala tandafi'u bil jild juga tidak harus dicambuk. Karena kata Ibnu Qayyim fa ahsanu ma dufi'at bihi mafsadatuhu, ada yang solusi terbaik yang bisa mencegah dafa'at bihi mafsadatuhu itu, yang bisa mencegah kerusakan-kerusakan seorang pencuri atau membuat efek jera bagi orang lain untuk tidak mencuri, yaitu dengan menghilangkan salah satu anggota yang sering dipakai untuk mencuri, untuk mengambil, yaitu tangannya. Ya, kan sangat terlihat tuh, orang nggak punya tangan tuh terlihat, mau dia pakai lengan panjang pun ya tetap terlihat dia tidak memiliki tangan. Ya, baik. Wa ja'alal jilda bi ifsadi al-uqul. Baik. Adapun hukuman jald atau jild, ya, cambukan itu disejajarkan oleh Allah dengan hukuman dari sebab dosa ifsadul uqul, dari penyebab dosa atau efek dosa yang menghilangkan akal sehat. Wa tamzikil a'radi bil qadhaf. Kemudian hukuman cambuk juga bisa diberikan kepada orang yang merobek kehormatan orang lain dengan tuduhan zina. Ini menarik. Yang satu minum khamar, hukumannya juga jild atau jald, dicambuk. Kemudian orang yang menuduh sembarangan perempuan dengan tuduhan zina, itu namanya qadzaf. Tuduhan tak berasas gitu ya, tak berdasar. Itu hukumannya juga dicambuk. Fadarat uqubatuhu subhanahu syar'iyyah ala hadhil anwa'i thalatha. Maka hukuman syar'iyyah yang atau had syar'iyyah itu cuma berputar antara tiga hal ini tadi. Ya. Hukubat syar'iyyah, hukuman hudud syar'iyyah hanya berkutat pada tadi ya apa? Nyawa gitu kan, harta, kehormatan. Betul ya? Nyawa, harta, kehormatan. Adapun kafarat, ya kata Ibnu Qayyim, fadar, kemudian kamadarat al-kafarat ala thalathati anwa, sebagaimana kafarah gitu. Jadi beda, ada kafarah. Kafarah itu hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada tiga hal. Nih pertama, al-'itq wa huwa a'laha, atau hukuman bentuknya seperti apa? Hukuman dia kafarah tuh hukuman sebenarnya, tapi bentuknya seperti apa? Nggak sampai dipotong, nggak sampai dihilangkan nyawanya, nggak sampai dicambuk gitu ya. Pertama, al-'itqu wa huwa a'laha. Al-'itq ini hukuman, tapi ini kafarat gitu ya, harus tunaikan. Al-'itq itu artinya membebaskan tawanan. Kalau dia nggak bisa, hukumannya yang lain adalah memberi makan. Kalaupun nggak bisa lagi, hukumannya puasa. Jadi puasa itu ada sebuah hukuman, itu wajib biasanya. Ya, ini ada tingkatannya juga sendiri. Kewajibannya itu ada tingkatannya. Dia kalau nggak mampu, misalkan pertama kali, step yang paling pertama atau yang paling atas top levelnya itu adalah al-'itq. Dia harus membebaskan budak, tawanan gitu. Wal it'am, kemudian kalau nggak bisa dia memberikan makan. Atau enggak, dia nggak mampu juga, nggak punya harta misalkan, dia harus puasa. Thumma innahu subhanahu ja'ala dzunuba thalathata aqsam. Kemudian ya Ibnu Qayyim masuk langsung ke pembahasan macam-macam dosa juga. Macam dosa, kata Ibnu Qayyim, Allah menjadikan dosa itu menjadi terbagi ada tiga. Pertama, qisman fihil had. Jadi dosa yang di dalamnya harus ada hadnya sebagai tebusannya.
Ya, qisman fihi haddan fa syara'a fihi al-kaffara fihi al-hadd. Pertama, satu hukuman dosa yang di dalamnya macamnya yang di dalamnya harus ada had. Fa hadza lam yushra' fihi kafaratun iktifa'an bil had. Nah, biasanya yang ada hadnya nggak mesti ada kafarah di dalamnya. Karena hadnya sudah cukup. Hukum hudud, hukum had, misalkan yang mencuri dipotong, itu nggak mesti ada kafaratul, nggak ada tuh kafaratus sarikoh tuh nggak ada, karena di dalam sudah ada had. Bagian kedua, qisman fihi qisman fi lam yatarattab alaihi haddan. Ada satu bagian yang tidak ada had di dalamnya, nggak ada hukum had, nggak dipotong, nggak dicambuk, nggak dihabisi nyawanya gitu ya. Fasyara'a fihil kafarah, tapi di dalamnya ada kafarah. Baik, kal wat'i fi nahari Ramadan, seperti orang yang melakukan hubungan suami istri di tengah hari bulan Ramadan. Wal waqtu fil ihram, atau saat ihram dia berhubungan badan. Wal zihar, zihar. Teman-teman tahu zihar? Zihar itu menganggap ibunya itu, menganggap istrinya itu seperti punggung ibunya. Kamu tuh seperti ibuku. Nah, itu ada namanya zihar. Dari kalimat zahar. Zahar itu artinya apa ya? Bagian nama nih belakang. Pundak ya, apa nih? Punggungnya. Zihar. Zihar itu perlu kafarah. Jadi misalkan seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibuku, seperti punggung ibuku. Itu kalimat zihar. Karena ibu dilarang untuk digauli. Adapun istri kan pada asalnya istri sah itu adalah sesuatu yang atau seseorang yang boleh digauli. Digauli dalam artian berhubungan suami istri gitu. Baik. Wa qatlul khata'. Qatlul khata' itu bunuh tanpa sengaja. Qatlul khata'. Wal hinth fil yamin, atau pelanggaran dalam bersumpah. Wa ghairu dzalik, dan yang lain. Wa qisman, itu kan tadi yang bagian kedua. Yang ketiga, wa qisman lam yurattib alaihi haddan wala kafarah. Ada hukuman atau dosa yang di dalamnya nggak ada kafarah, nggak ada had juga gitu ya. Apa itu? Ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma ma kana al-wazi'u anhu tib tab'iyan ka aqlil adrah wa syurbil bawli wad dam. Yang pertama, hukuman yang dia tidak ada pengaruhnya ke had, nggak ada juga ke ada had tadi, ada kafarah. Nah, maka al-wazi'u anhu tab'iyan. Jadi ada yang dosa yang dia tuh apa ya bahasanya? Dia tuh kayak menjijikan. Menjijikan tuh seperti makan kotoran atau minum kencing sendiri atau darah. Ini kan dosa sebenarnya. Itu sifatnya menjijikan gitu, sesuatu yang jijik orang atau mengusik tabiat manusia gitu lah ya. Wathani, bentuk dosa yang nggak ada had dan nggak ada kafarahnya, makanat mafsadatuhu adna min mafsadatin ma rattiba alaihil had. Yang kerusakan dosa yang kerusakannya, mafsadahnya itu agak lebih ringan dibanding dosa yang ada hadnya. Contoh, mata jelalatan itu kan dosa ya. Jelalatan ngeliatin yang haram gitu. Al-qublah, mencium, bercumbu di waktu tengah hari Ramadan gitu ya. Atau al-lams, menyentuh, muhadatsah dan lain sebagainya. Baik. Wa syara'al kafarah fi thalathati anwa'. Kemudian Allah menetapkan kafarah di 3 hal. Pertama, makana mubahul asli thumma arada tahrimuhu fabasharahu fil hali allati arada fihi tahrim kal wat'u fil ihram was siyam wa tarduhu al wat'. Baik. Nah, ini ada bentuk kafarah dalam 3 hal. Pertama, makana mubahul asal, pada asalnya mubah nih, sesuatu yang dilakukan ini mubah tapi bisa jadi maksiat dengan sebab yang lain gitu ya, ada kafarahnya. Contoh,
Kal wad'i fil ihram wasiyam. Ya kan? Contoh, berhubungan suami istri itu sah, mubah. Tapi kalau dilakukan di kondisi tertentu gitu ya, itu ada kafarahnya. Contoh, dilakukan ketika ihram, dilakukan ketika tengah hari bulan puasa, di tengah hari bulan puasa. Maka itu ada kafarahnya, padahal aslinya mubah. Cuma ada kondisi tertentu yang menjadikan ini haram gitu loh. Itu ada kafarahnya. Kemudian yang kedua, ini penjelasan yang setelahnya kita lewatkan. Yang kedua, di hukuman yang ada kafarahnya, hukuman yang ada kafarahnya. Wa an-naw'u tsani ma'aqadahu lillahi min nadhar aw billahi min yamin aw harramahu Allah thumma arada hillahu fa syara'a Allah subhanahu hillahu bil kaffarati wa sammaha tahillatan wa laysat hadhihi al kaffara mahiyatan li hadki hurmatil ism bil hith kama dhannahu ba'd al fuqaha fa innal hith qad yakunu wajiban wa qad yakunu mustahabban wa qad yakunu mubahan wa innamal kafaratu hillu lima aqadahu. Jadi ada apa yang diakadkan kepada Allah dengan Allah dari nazar. Ini nazar, seseorang bernazar, dia berarti sedang membuat akad sendiri dia sama Allah gitu ya. Atau mengikat dengan sumpah-sumpah yang di situ ada disebutkan nama Allahnya. Fasyara Allah subhanahu hillahu bil kafar. Ya. Allah menjadikan itu apa ya bahasanya, menjadikan itu bisa kembali halal dalam artian seseorang bernazar kemudian nazarnya tidak dipenuhi, kan itu haram, perbuatan dosa gitu kan. Maka dengan sebab kafarah yang dibayarkan, yang dilakukan seseorang yang tadi melakukan nazar, bernazar tapi tidak ditunaikan, ya bersumpah tapi bohong gitu-gitu, itu bisa diangkat atau dihilangkan dengan kafarah yang dilakukan oleh seseorang. Misalkan dia bernazar untuk, misal, apabila saya berangkat atau apabila saya lulus di perguruan tinggi fulan, tapi saya akan berpuasa 3 hari, misalkan saya akan berpuasa 3 hari. Tapi ternyata dia melanggar nazarnya. Ya, dia melanggar nazarnya sehingga ya tidak ditunaikan nazarnya. Artinya itu perbuatan dosa. Maka ada kafarah, menurut Ibnu Qayyim ada kafarah yang bisa menjadikan perbuatan tadi ya menjadi halal lagi, tahillah, atau dalam bahasa fikihnya adalah tahillatan li nadharihi. Itu dengan sebab kafarah. Jadi seseorang yang melakukan kafaratul yamin atau menembus kesalahan dosa dia tidak melakukan nazarnya gitu ya, itu bisa, kata Ibnu Qayyim, ada bagian kedua dari sebab kafarat dzunub. Yang selanjutnya an-naw'u ats-tsalits. An-naw'u ats-tsalits ma takunu fihi jabiratan lima fat. Apa yang terjadi atau apa-apa yang dilakukan kepada fihi jabarah atau jabirah, itu sesuatu yang dia harus apa ya, dipaksa, atau bisa dikatakan contoh gini, seperti kafarah qatlul khata. Ya, qatlul khata itu kan salah bunuh ya, atau bunuh nggak sengaja, itu qatlul khata. Wa in lam yakun hunaka itsm, atau gini, ada kafarat qatlus said. Qatlus said, kafaratu qatlus said khata'an misalkan. Ya. Ibnu Qayyim menjelaskan fa inna dzalika min babil jawabir. Jawabir atau apa ya? Jadi kalimat jabirah yang bisa diartikan lebih pas itu ya. Kalau saya pahami di sini jabirah itu adalah yang bisa diartikan dia tuh apa ya, membahasakan jabirah itu dia paksaan lah, apa yang telah lewat lima fata min syai'.
Kemudian kemudian kalau yang jenis pertama di pembagian pertama tadi, an-naul awal tadi, min bab az-zawajir. Kemudian yang kedua tahillah. Tahillah tadi seperti ada kafarah tadi, menjadi kafarah yang dilakukan anak Adam yang berbuat dosa itu bisa jadi penebus lah, penebus sesuatu yang dia sebelumnya melakukan keharaman, yaitu tadi janji kepada Allah tapi tidak ditunaikan. Kemudian ada al-hinth atau sumpah yang dilanggar, itu kan bisa ditutup dengan kafarah sebagai tahillatannya istihlal, atau ya bisa dikatakan tahillatan itu ya menghalalkan apa yang tadi sebenarnya haram. Dia meninggalkan nazar itu haram, itu perbuatan dosa. Nah, penebusnya adalah dengan kafarah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian selanjutnya wala yajtami'u al-hadd wa ta'zir fi ma'siyatin bal in kana fi haddun uqtufiya bih. Tidak terkumpul dalam satu tidak terkumpul dua hal, yaitu hukum had sekaligus ta'zir. Ta'zir itu apa? Diasingkan ya, dalam sebuah kemaksiatan. Jadi nggak akan terkumpul itu di satu maksiat. Bal in kana fiha had, karena apabila sudah ada had maka dicukupkan. Uktufiya bih. Wa illa iktafa bi ta'zir. Kalau nggak cukup juga maka harus dengan ta'zir. Ibnu Qayyim mengatakan wala yajtami'ul had wal kafara fi ma'siyatin. Bal kullu ma'siyatin fiha had fala kafarata fiha wa ma fihi kafaratun fala hadda fihi. Kata Ibnu Qayyim, tidak pula terkumpul ada had dan kafarat di satu maksiat sekaligus. Bal, akan tetapi kullu maksiatin fiha had la kafarata fiha. Setiap kemaksiatan yang di dalamnya sudah ada balasan had atau hukum had, maka tidak ada kafarah di dalamnya. Wa ma fihi kafaratun, sebagaimana di dalamnya ada kafarah, pasti nggak ada had juga di situ. Baik. Wa hal yajtami'u ta'zir wal kafarah fil ma'siyati allati la hadda fiha. Pertanyaan, apakah ta'zir, pengasingan seseorang, dan kafarah dalam suatu maksiat itu ada? Wa hal yajtami'u ta'zir wal kafarah fil ma'siyah allati la hadda fiha. Contoh, ada sebuah kemaksiatan yang tidak ada hadnya, tapi apakah ada di situ terkumpul dua hal, ta'zir, pengasingan, dan kafarah? Kata Ibnu Qayyim, ada dua pendapat. Fihi wajhan, ada dua model. Wa hadza kal wad'i fil ihram wa siyam wa wad'il haid. Contoh, seperti seseorang melakukan hubungan badan ketika ihram atau tengah hari bulan puasa, wad'ul haid, dan menyetubuhi wanita haid. Idza aujabna fihi al-kafarah, ya, apabila kita bilang itu wajib kafarah, faqila yajibu ta'zir lima untuka min hormati bi rukbil jinayah. Tapi sebagian ada yang berpendapat itu harus dita'zir, harus diasingkan, karena di situ ada dosa yang berdampak kepada merusak, merobek kehormatan seseorang. Ya. Dan itu ada kriminalitas di situ. Katanya seperti itu. Waqila, tapi ada yang mengatakan tidak wajib ta'zir, cukup kafarah. Ya, la ta'zira fi dzalika iktifa'an bil kafarah, karena sudah ada kafarah. Li'annaha jabiratun wa mahiyah, karena kafarah itu jabirah, mampu menutupi, atau mahiyah, atau mampu menghapus. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada sedikit tadi beberapa hal yang didetailkan oleh Ibnu Qayyim. Di antaranya kafarah ada 3 macam, ya, yang sudah saya sebutkan. Kemudian juga ada hal-hal yang tadi Ibnu Qayyim coba mendetailkan. Di antaranya ada hukuman yang ada hadnya, apakah ada kafarahnya. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan biasanya hukuman yang ada hadnya tidak ada kafarah. Sebagaimana ada kafarah biasanya nggak ada hadnya. Contoh gini, dalam Quran ada had dulu qat'il yad as-sariq, qat'i yadis sariq.
Orang yang mencuri dipotong tangannya. Apakah ada kafarahnya? Nggak ada. Karena di situ sudah ada had. Sekarang yang kafarat apa tadi? Kafarah orang yang melakukan hubungan badan ketika ihram harus bayar kafarah. Atau di bulan Ramadan harus bayar kafarah. Apakah ada hukum hadnya? Nggak ada. Dia nggak dibunuh, nggak dipotong tangannya, juga nggak diapa-apain. Sehingga apa kalau Ibnu Qayyim mengatakan hukuman atau dosa atau kemaksiatan yang di situ sudah ada hadnya, haddul qat'il yad, haddu jild atau jald, maka di situ nggak ada kafarah. Kan kita nggak pernah dengar juga ada kafaratu syaribul khamr, nggak mungkin, nggak ada. Sebagaimana sebaliknya. Wallahu ta'ala alam. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Dan memang teman-teman ini butuh fokus sedikit tentang ada ta'zir, kita harus mulai akrab dengan istilah-istilah dalam agama kita, yaitu dengan ta'zir, ya, ada had, ya, ada kafarah dan lain sebagainya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.